Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebelumnya aku udah ngajakin kalian ke beberapa tempat-tempat cantik di Switzerland, masih dari wilayah Pegunungan Alpen, tapi kali ini aku bertolak ke Dolomit, salah satu wilayah tercantik di Italia. Ikutin videonya sampai habis. Alright, hari kedua di Dolomit atau hari pertama kita mulai explore. Nah, destinasi pertama kita adalah ke Lago di Braies atau nama lainnya ada Praxterwilzee, di mana ini adalah danau tercantik di Italia. Katanya sih gitu, danau tercantik di Italia. Karena namanya danau tercantik, udah pasti danau ini pasti biasanya ramai dipenuhi oleh pengunjung, oleh turis. Oleh sebab itu, kalau kalian mau mengunjungi Lago di Braies, make sure kalian datang lebih awal dari jam 7 pagi supaya bisa melihat sunrise, terus pegunungannya disinari matahari yang berwarna dan gak dipenuhi oleh orang-orang yang sedang berfoto. Langsung aja kalau gitu, kita lihat danaunya. Ayo! Nah, ini dia Lago di Braies. Danaunya cantik ya. Tuh, airnya warnanya biru kehijauan. Kemudian ada perahu-perahunya di situ berwarna coklat. Di depannya ada Gunung Alpen besar banget. Ciri khas banget dari Gunung Alpen di Italia itu biasanya rata-rata mereka lebih dekat dengan mata, lebih dekat dengan kita. Kemudian bentuknya biasanya agak sedikit aneh. Menurut aku sih agak sedikit aneh. Dia kayak tembok, terus kadang ada beberapa yang runcing-runcing. Berbeda dengan di Switzerland yang gunungnya itu lebih jauh dari dimana kaki berpijak, kecuali kita menggunakan kereta untuk nyamperin ke atas baru bisa lebih dekat dengan gunungnya. Tenang sih pemandangannya, bukan pemandangannya, suasananya tenang karena masih pagi, belum banyak turis-turis yang berdatangan, hanya fotografer beberapa di antaranya yang datang di pagi hari. Perahunya juga belum dibuka, belum dimulai jam operasinya. Itulah kenapa cocok untuk foto-foto di saat pagi hari, karena kalau udah siang banyak orang, terus perahunya udah mulai berkeliaran di mana-mana. Dan seperti biasa agendanya kalau kita mengunjungi danau, kita hiking dikit mengelilingi danaunya, melihat beberapa sudut-sudut pandang yang berbeda, melihat pemandangan dari perspektif yang berbeda. Sekarang kita udah setengah jalan. Kalau kalian lihat tuh banyak orang duduk istirahat di pinggiran danau. Ada yang barbecue, ada yang makan di meja, di picnic table. Suasananya, ya udah aku bilang sih suasananya tenang dan damai. Walaupun sekarang udah mulai banyak orang yang berdatangan, tapi karena areanya luas, jadi nggak terlalu mengganggu. Terus juga kalau kalian mau pipis atau mau berak, ya ada public toilet di situ dan bersih public toiletnya. Ya begitulah. Sekarang kita sambung lagi perjalanannya, jalan balik lagi ke restoran di depan, terus kita kelilingi lagi wilayah lain di Dolomit. Yuk. Nah, ada sejarahnya nih Lago di Braies. Hingga saat ini ada dua versi cerita yang berkembang. Cerita yang pertama itu lebih kepada cerita legenda, dan yang kedua cerita yang belum terbukti hingga saat ini benar apa adanya. Nah, versi pertama katanya di dalam
Lago de Braies ini ada pintu gerbang masuk ke kerajaan Fana, di mana di sana banyak hidup masyarakat-masyarakat asli dari Dolomit. Gitu ceritanya. Dan kalau versi kedua, cerita versi kedua itu berasal dari Perang Dunia Pertama. Katanya dulu Hitler menyimpan emas-emas rampasan perang di dalam Lago de Braies gitu. Jadi hingga saat ini orang masih mencari tahu apakah benar. Harusnya sih udah digali dari sekarang ya, dicari tahu ya, karena emas itu nilainya besar sekali. Ya setiap danau pasti punya cerita masing-masing. Nggak hanya di Indonesia, di sini juga ada cerita legenda. Oh ya, kalau kalian mau naik boat, biayanya itu 10 euro per orang, tapi boatnya share orang 5. Atau kalau mau private boat itu 50 euro per orang, atau per boat, sorry bukan per orang, per boat. Durasinya setengah jam, artinya kalau kalian mau 1 jam, per orang 20 euro share 5 orang, atau 100 euro selama 1 jam. 100 euro mahal juga ya kalau private boat. Ya, tapi kalau misalkan berdua sama pasangan atau bertiga sama anak, 50 euro langsung 1 boat, aku rasa itu worth it sih. Jadi bisa lebih enjoy, menikmati pemandangannya, taking foto, nggak rebutan sama orang lain, bisa sambil berjemur. Ya gitulah. Selanjutnya, aku bertolak ke Cinque-Terre, wilayah pegunungan yang menyimpan sejarah serta rahasia peperangan dari Perang Dunia Pertama antara Italia dan Austria. Tanpa diduga, perjalanan menuju Cinque-Terre ternyata cukup sempit, berlumpur, dan bergelombang. Cukup meragukan saat kita melalui jalur ini karena tak tampak ada seorang pun atau kendaraan yang berpapasan di sepanjang jalur ini. Alright, sekarang kita udah tiba di Cinque-Terre. Kalian lihat di belakang nih, kayak ada 3 batang panjang yang menjulang ke atas. Ini dia si Cinque-Terre. Untuk mencapai sini, perjalanannya lumayan sedikit sketchy dan membingungkan. Karena jalannya hanya jalan one way dan juga gravel, lobang-lobang, dan juga kadang tanah, bebatuan. Aku sempat ragu juga sebenarnya tadi kita bisa masuk apa enggak, karena mobilnya kan semi sedan ini. Beberapa di antaranya orang ada yang hiking dari bawah. Kita pakai sedikit cara yang cheating menggunakan mobil. By the way, kebanyakan orang sebenarnya bingung dengan bentuk-bentuk pegunungan Alpen yang ada di Dolomit, termasuk aku juga. Karena biasanya kan gunung itu adalah pertemuan dari 2 buah lempeng ya di bawah tanah yang saling berbenturan, kemudian mereka menekan satu sama lain sehingga mencapai ke atas permukaan. Jadi makanya tinggi dan melebar gitu. Nah, di Dolomit ini banyak gunung-gunung bentuknya aneh. Bukan akibat dari korosi, pengikisan atau apa, enggak. Gunungnya tuh simply kayak batang-batang kayak gini. Dan bentuknya itu kayak apa ya, kayak pesawat luar angkasa yang jatuh dari atas tuh cup ke bawah tanah terus membatu karena udah jutaan tahun. Kelihatan sih kayak gitu. Dan juga Cinque-Terre ini bagus untuk dikunjungi di saat lagi sunrise pun di saat lagi sunset. Jadi kalau kalian mau ke sini untuk ngambil foto yang bagus, datanglah di pagi hari saat sunrise atau pas sudah mau matahari terbenam. Di situ biasanya orang-orang nggak ada, hanya ada kalian sendiri dan beberapa fotografer yang lain yang benar-benar niat untuk stay, ngambil beberapa gambar. Jadi pemandangannya pasti luar biasa karena nggak ada turis di sini. Lumayan remote, tapi worth to visit. Kalau kalian punya waktu lebih, perjalanan memakan waktu sekitar 1 jam dari Lago de Braies. Ya, itu ya kira-kira. Yuk, langsung kita kunjungi si Cinque-Terre. Let's go! Said my goodbyes, it's too late. Kalian lihat deh pemandangannya. Tuh. Gila. Kayak apa ya? Kayak patahan-patahan yang tajam saling menyilang satu sama lain. Sebelah sana tuh lihat. Tuh, luas. Luas mengelilingin semua nih. Sampai ke sini. Bentangan Gunung Alpen dengan bentuknya yang aneh ya. Gimana yang ngejelasinnya? Oh iya, kayak di film Lord of the Rings, The Eyes of Mordor, tau nggak yang ada mata berapi di atas gitu.
Ini nih yang gila nih, ini yang gila nih. Dulu tahun 1890 kalau nggak salah dalam Perang Dunia Pertama, Italia mendeklarasikan perang terhadap Austria. Kemudian perang tersebut memecahkan rekor sebagai satu-satunya perang pertama dan terakhir yang dilakukan di atas gunung. Kemudian tentara yang direkrut itu adalah mountaineering, orang-orang yang hidup memang di daerah pegunungan, yang memiliki fisik yang sangat kuat, yang biasa lari, naik turun gunung, bawa barang-barang berat ke atas gunung. Nah ini jalur perang mereka nih. Ini kalau kalian lihat ada barikade nih. Ini tempat mereka bersembunyi, di mana tentara Austria itu dari arah bawah nyerang ke arah sini. Dan terus ini jalurnya, nanti aku bawa kalian ke sana ya. Ini jalurnya sampai ke atas, kemudian di atas udah kayak sel. Ini seru banget nih sumpah. Cuman tadi aku ketemu ada orang di sebelah sana, dia bilang ini jalurnya coba agak sedikit berbahaya karena ditutupi oleh salju. Bahayanya karena salju, bukan karena nanti kamu bisa jatuh ke bawah, karena kan tentara juga lewat sini gitu loh. Yuk, langsung kita ke sana yuk. Yuk. Nah, ini nih. Lihat. Oh. Di sini tempat mereka bersembunyi, terus mereka nembakin meriam senjata sniper dari atas sini. Look at the madness. Oh, di situ ada sejarahnya, ada tulisan sejarahnya. Oke, teman-teman semuanya, kayaknya sekian dulu hiking kita di Cinque Terre-nya. Karena kayaknya aku udah gak tahan lagi, pengen berak. Harus nyari pom bensin. Sisanya aku tunjukin pakai drone aja ya. Yuk, kalau gitu kita balik lagi ke mobil. Let's go. Di balik kemegahan dan keindahan yang memukau mata, tersimpan sejarah kelam berbisik dari dinding-dinding bebatuan. Sebuah ukiran alam yang indah, siapa sangka telah menjadi monumen sejarah gugurnya korban-korban perang yang tertimbun di bawah reruntuhan salju dan bebatuan. Sekian untuk perjalanan kita hari ini, dan sampai bertemu di petualangan selanjutnya. Dadah!